Dan sekarang saya ingin menceritakan kisah perjalanan saya, yang waktu kita kemarin itu loh ya, sempat tertunda, sempat ya sedikit-sedikit. Sekarang saya ingin menceritakan kisah saya selanjutnya, dan menurut menurut saya sendiri itu bukan kisah yang enak, bukan kisah yang enak didengar, bukan kisah yang enak di apa sih, dijalanin gitu loh. Tapi ya insyaallah saya menceritakan ini semua bukan karena gimana-gimana, cuman supaya untuk kalian yang apa ya, yang ibaratnya pernah mengalami seperti saya, jadi jangan mudah putus asa. Jadi kalian harus bisa bercermin dan melihat itu, jangan melihat ke atas, tapi kita melihat orang-orang yang pernah mengalami kehidupan seperti kalian. Itu yang pertama. Oke guys, kita lanjut dari kemarin di mana ya ceritanya. Oh iya, ceritanya itu kemarin eh, saya menceritakan saya keluar dari kerjaan ya, kalau nggak salah. Saya keluar dari kerjaan, saya akhirnya bertamengkan orang yang saya belum kenal sama sekali, menamengkan orang karena saya waktu itu ingin keluar dari apa, dari gimana orang itu yang udah saya anggap seperti abang angkat saya, dengan alasan macam-macam. Kan saya susah keluar waktu itu ya, jadi susah keluar apa, dan harus gimana lagi, saya harus mencari alasan mundur tapi secara baik-baik gitu loh. Ya saya bilang aja saya mau nikah dengan orang yang saya tamengkan. Nah, dan waktu itu saya ingat ya dengan berat hati, dia akhirnya di antara ikhlas dan gak ikhlas sampai dia bilang kalau bisa katanya, lu mau ketemuan jangan di lokasi, tapi kalau lu mau ketemuan silahkan di luar lokasi, jangan bikin hati gue cemburu. Nah itu, dari situ saya berpikir, oh mungkin ini waktunya saya harus keluar gitu loh, harus keluar dari kerjaan saya. Bukan karena tabungan saya udah cukup, bukan, tapi karena saya nggak enak, karena udah ibaratnya dia udah uh, ngelamar saya, udah bilang isi hatinya gimana ke saya, sampai-sampai bisa mau memutuskan di antara, ya saya berani menceraikan istri saya dengan persyaratan itu. Saya juga kaget gitu loh. Sedangkan selama ini saya tanya dia itu pernah nggak ribut sama istri selama menikah. Dia bilang enggak. Dari situ kan nggak mungkin dong saya harus menjadi pelakor. Kalau zaman sekarang dibilangnya pelakor mungkin ya. Kalau dulu nggak mungkin saya harus ngambil suami orang yang sedang berumah tangga baik-baik cuman karena keegoisan, rasa gitu loh. Dari situ saya nggak deh. Saya emang bukan perempuan baik-baik. Saya emang bukan perempuan ya yang seperti ibaratnya, ya saya akuin, kita kan namanya orang hidup pasti punya kesalahan, pasti punya perjalanan hidup yang pahit, pasti punya perjalanan yang gak enak, atau pasti punya perjalanan yang gimana. Ya saya akuin, cuman dari situ saya udah mulai berpikir, oh kayaknya enggak deh, saya harus mundur menamengkan orang yang saya baru kenal. Waktu itu saya kenal orang ini itu waktu saya syuting seling-selingan sebelum sebelum waktu syuting, ya syuting ini di Taman Bunga gitu loh. Saya ketemu orang itu. Nah waktu itu kalau nggak salah saya kenal orang itu di situ. Terus saya berpikir saya untuk bikin orang ini gimana cemburu atau supaya nggak jadi dia iniin saya, dan biar dia itu berpikir nggak apa-apalah saya jelek gitu loh. Cuman di situ doang perasaan apa, pikiran saya nggak kemana-mana. Yang penting intinya gimana caranya supaya saya keluar dan nolak baik-baik gitu loh, ada orang yang pernah baik sama saya. Kalau saya tidak
Masa sih? Tidak tidak memanfaatkan untuk orang bilang supaya saya itu memanfaatkan orang, bukan ya. Tapi apa ya? Saya berpikir yang penting intinya gimana lah orang itu benci sama saya. Itu di situ. Saya berharap apa ya? Bisa keluar, bisa baik-baik saya omongin, bisa nolak secara baik-baik ya, supaya nggak ada rasa sakit hati aja sebenarnya. Tapi tetap ya, namanya manusia, rasa sakit hati itu pasti ada. Kita lanjut.